Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2359, jangan lakukan hal bodoh. Tubuh guru surgawi Xuan Ming tidak bisa berhenti gemetar. Selain itu, dia masih melayang di udara saat ini. Vitalitas dalam tubuh ibarat banjir yang terbuka dan terus mengalir keluar. Lihat pertanyaan Li Fugui. Guru surgawi Xuan Ming tiba-tiba menjadi bersemangat dan tiba-tiba berkata, "Li Guzu, bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas di mana kesalahan saya?" Li Fugui tiba-tiba mendengar ini. Dia kemudian mengangkat kakinya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menginjak ribuan orang yang berlutut di depannya. Tendangan ini, Li Fugui tidak menginjak-injak semua orang, tetapi hanya memilih sudut. Namun meski begitu, 180 orang masih terbunuh dalam sekejap. Saya pikir Anda akan menyadari kesalahan Anda. Tetapi saya tidak menyangka Anda bahkan tidak tahu di mana kesalahan Anda. Anda pantas mati. Setelah Tianzi Xuan Ming melihat sejumlah besar murid berubah menjadi daging dan lumpur. Detak jantungnya semakin cepat. Dia ingin melawan, tapi dia tahu betul betapa kuatnya teknik langit dan bumi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Li Fugui. Belum lagi, pada saat ini, secara tak terduga ada master sekte lain di belakang Li Fugui seperti Chang Qiong dan Ibu Pertiwi. Saat dia terkejut, yang lebih mengejutkannya adalah di kejauhan, suara pemimpin sekte Kui Piao terdengar. "Saudara Xuan Ming, sebaiknya kamu berlutut dan menyerah secepat mungkin. Jika tidak, jika kamu menyinggung guru Lembah Li, kalian semua murid Gunung Xuan Ming akan mati." Pikiran guru Xuan Ming berdengung, dan dia berusaha keras untuk menemukan sosok Kui Piao. Mengikuti melihat ke arah mana suara itu datang. Saya melihat Kui Piao terbang puluhan meter di sebelah kiri tubuh Li Fugui. Setelah melihatnya dengan jelas, guru surgawi Xuan Ming bertanya dengan tidak percaya, "Kui Piao, Anda pengkhianat. Saya tahu bahwa Anda berselingkuh dengan Lembah Guru Li. Tidak heran Anda begitu bersedia memberi kami sejumlah ramuan ketika kami pergi ke sekte Beidou sebelumnya." Kui Piao, dengarkan kata-katanya. Tiba-tiba dia terbang ke depan dan mendekati 30 atau 50 meter di depan guru Xuan Ming. Dia baru saja membuka mulutnya dan mengutuknya, "Diam, saya. Anda masih berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya hari ini." Lembah sekarang, di sini, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir pada awalnya, ketika kita menjadi musuh Lembah Guru Li, setelah kita merebut desa Xiaoxi, saya berulang kali menyebutkan bahwa 6 sekte besar harus bergabung. Kita bisa melenyapkan Lembah Guru Li sebelum dia sekuat kita. Lalu pertimbangkan lagi, semua hal yang berkaitan dengan distribusi obat mujarab. Tapi pilihan apa yang Anda buat saat itu? Sekarang, kekuatan Guru Li Gu telah meningkat pesat, dan master sekte seperti Chang Qiong dan Ibu Pertiwi sekarang jauh lebih kuat dari saya. Apakah menurut Anda 6 sekte utama kita masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Tianzi Xuan Ming tercengang. Dia setengah membuka mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Li Fugui mencibir dan berkata, "Tuan Xuan Ming, sepertinya Anda masih keras kepala, kan? Dalam hal ini, saya akan memberitahu Anda metode saya hari ini." Li Fugui mengangkat kakinya lagi. Lihat situasi ini. Tuan Xuan Ming langsung panik. Dia buru-buru berteriak, "Guru Li, kasihanilah kakimu. Kasihanilah kakimu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan nyawa murid-muridku."
sebelum dia selesai berbicara. Guru surgawi Xuan Ming terbang ke kerumunan dan berlutut dengan hormat di depan Li Fugui. Li Fugui melihat ini, baru setelah itu dia benar-benar menghentikan sihirnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi penampilan sebelumnya. Setelah mendarat, dia memimpin Qian Qiong dan yang lainnya dengan cepat datang ke depan guru surgawi Xuan Ming. Dia menatap guru surgawi Xuan Ming yang tergeletak di depannya dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, ada apa?" Guru surgawi Xuan Ming tersedak dan berkata, "Saya seharusnya tidak menggunakan susunan penghancur jiwa pada puluhan ribu orang di desa Xiaoxi. Saya harap Guru Li dapat yakin, selama Anda bersedia memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Tua sekarang dapat memimpin murid-muridnya ke kota Jiangnan untuk merawat puluhan ribu orang." Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan?" Guru surgawi Xuan Ming berkata dengan belak-belakan, ini akan memakan waktu sekitar 3 hari." Li Fugui mengangkat guru surgawi Xuan Ming yang terbaring di tanah dan berteriak dengan keras. Dia memarahi, "Beri saya waktu yang akurat." Tubuh Tuan Xuan Ming bergetar seperti saringan. Dia dengan cepat berkata, 3 hari, hanya 3 hari. Li Fugui dengan santai mendorong guru Xuan Ming ke tanah. Kemudian dia mengucapkan kata demi kata, "Baiklah. Saya beri waktu 3 hari. Anda pergi ke kota Jiangnan bersama saya. Dalam 3 hari, jika Anda dapat menyembuhkan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi, saya akan mengampuni Anda. Nyawa anjing, ketika kamu kembali, kami dapat menghukummu atas kejahatan yang kamu lakukan sebelumnya. Tetapi setelah 3 hari, jika kamu tidak dapat disembuhkan, setelah 3 hari, aku jamin kamu akan sepenuhnya dilenyapkan dari dunia ini." Menghilang, setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui melihat ke depannya. Setelah mengarahkan pandangannya pada Jenny, Li Fugui berkata terus terang, "Jenny, Sister Ming, kalian berdua bisa kembali bersamaku. Duo-duo, kamu, pemimpin sekte Chang Qiong dan Kui Piao akan menunggu di sini. Jika terjadi sesuatu di jalan, bumi ibu, biarkan saja Zentian mengom dan memakan semua murid Gunung Xuan Ming." Li Fugui mengatakan ini, Ibu Pertiwi memimpin dan berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini." Dia bertanya kepada guru surgawi Xuan Ming, "Bagaimana kabarnya? Bisakah Anda sekarang memimpin para penjaga dan tetua di sekte untuk pergi ke kota Jiangnan bersama saya?" Wajah guru surgawi Xuan Ming pucat, dia mengangguk tak berdaya. Li Fugui memiliki wajah dingin dan membalas bertanya kepada Tianxi Xuan Ming, "Apa? Menilai dari ekspresimu sekarang, apakah kamu tidak mau pergi ke kota Jiangnan bersamaku?" Tianxi Xuan Ming melambaikan tangannya dengan cepat. "Tidak, saya bersedia, bersedia." Li Fugui berkata sambil mencibir, "Saya pikir lebih baik Anda bersedia. Jika Anda tidak bersedia, saya dapat mengambil nyawa Anda kapan saja." Ada air mata di mata Tianxi Xuan Ming. Dia berbalik dan melihat keempat penjaga dan 3 tetua di pintu. Setelah merenung selama beberapa detik, dia menoleh ke Li Fugui dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Li, bisakah Anda membiarkan saya meninggalkan seorang penatua di sini?" Li Fugui balik bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu meninggalkan 1 orang? Apakah Anda masih berencana untuk memimpin murid-murid Anda untuk melawan?" Guru surgawi Xuan Ming menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, saya jelas tidak memiliki gagasan ini. Saya hanya khawatir tidak ada orang di sini yang menstabilkan keseluruhan situasi."
Murid-murid ini mudah menjadi impulsif. Li Fugui mencibir. Sun Changqiong melirik ke arah Kui Piao dan yang lainnya, lalu berkata terus terang, adalah baik untuk bersikap impulsif. Kebetulan saudara-saudaraku baru saja berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, dan mereka belum bertarung dengan orang lain dalam pertarungan yang sebenarnya. Jika seseorang benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan berencana menimbulkan masalah, mereka dapat digunakan untuk berlatih. Li Fugui berbicara dengan suara rendah, tapi itu sangat menembus. Selesai hanya dalam beberapa kalimat. Semua orang yang hadir gemetar. Guru surgawi Xuanming secara alami melihat situasinya dengan jelas. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat ribuan murid di sekte tersebut, dan kemudian berkata dengan lantang, "Murid, dengarkan saya. Mulai hari ini, Anda akan menunggu saya di sini. Kembalilah dan jangan melakukan hal bodoh." Bab 2360 kembali ke kota Jiangnan. Saya tidak kompeten dan tidak dapat melindungi Anda. Di sini, saya minta maaf terlebih dahulu kepada Anda. Mereka secara alami dapat melihat apa arti pertempuran hari ini bagi mereka. Secara harfiah, mereka selalu berisiko kehilangan nyawa. Selama mereka memiliki sedikit perlawanan, lalu yang menyambut mereka adalah kematian. Setelah mengkonfirmasi hal ini, ribuan murid mengangguk setuju, dan tangisannya memekakkan telinga. Li Fugui mendengar gerakan itu. Dia dengan cepat mengedarkan vitalitasnya dan terbang ke udara, lalu membungkuk untuk melihat sekelompok murid dan mengutuk dengan keras. "Mengapa kamu menangis? Diam segera, jika ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun, mati." Diberikan, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Li Fugui melanjutkan, "Sementara kami pergi, kalian semua berlutut di sini. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berdoa. Berdoalah agar Master Sekte Anda dapat membawa desa Xiaoxi ke 10.000 orang itu disembuhkan." Murid-murid yang hadir dipenuhi dengan keraguan. Faktanya, bagi murid seperti Xuanming San, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang desa Xiaoxi. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang di desa Xiaoxi menjadi sasaran susunan penghancur jiwa dan kini berubah menjadi zombie berjalan. Meski aku penasaran, namun saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan bertanya. Li Fugui melihat tidak ada yang berani melawan. Baru setelah itu dia mendarat dengan pikiran tenang. Lalu panggil Unicorn, tunggu sampai Unicorn mendarat. Untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Gunung Xuanming yang berani melanggar perintahnya setelah dia pergi, sehingga membahayakan Hua Duo dan yang lainnya, Li Fugui kemudian melambaikan tangannya kepada Unicorn. "Unicorn, masih ada sisa makanan di sini. Tolong beri saya hadiah. Ini dia." Unicorn sudah menjadi spiritual. Secara alami ia tahu apa yang dimaksud Li Fugui dengan sisa makanan. Dia menunduk dan melihat potongan daging di kejauhan. Mata Unicorn bersinar. Dia dengan cepat melangkah maju, membuka mulutnya dan mulai makan. Situasi ini, itu bahkan mengejutkan para murid Gunung Xuanming. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Li Fugui masih memiliki binatang buas di tangannya. Sebentar, pada saat tanah benar-benar dibersihkan oleh Unicorn, guru surgawi Xuanming sudah menangis. Dia menutup matanya, memikirkan kembali apa yang terjadi baru-baru ini. Mau tak mau aku merasa dipenuhi penyesalan. Seharusnya aku tahu hal ini akan terjadi. Dia seharusnya berdiri bersama Kui Piao sejak awal dan membunuh anak ini sebelum Li Fugui sekuat dia sekarang. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Berpikir seperti ini,
Guru surgawi Xuanming menyeka air mata dari sudut matanya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, bagaimana kita bisa sampai ke sana?" Li Fugui tersenyum, melambai kepada unicorn yang telah selesai makan daging, dan berkata kepadanya sendirian, binatang bertanduk itu kemudian bertambah besar. Sekalinya cukup untuk menampung 7 atau 8 orang. Li Fugui lalu tersenyum dan berkata, "Kita akan menunggangi unicorn itu ke sana." Guru surgawi Xuanming menutup matanya. Ada banyak pemikiran di benaknya. Baru pada saat inilah dia mengetahui apa itu serangan pengurangan dimensi. Sebelum itu, dia selalu merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak dapat bercita-cita menjadi puncak dunia seni bela diri kuno, setidaknya kekuatannya ada di puncak piramida. Tapi, oke, setelah menahannya untuk waktu yang lama, Guru Xuanming akhirnya hanya mengucapkan 2 kata yang bagus. Semua orang berada di belakang unicorn. Li Fugui mengulurkan tangan dan melafalkan mantra, dan ketika awan gelap yang baru saja menyebar muncul kembali di atas gunung Xuanming, dia dengan lembut menepuk leher unicorn, dan unicorn itu naik ke langit dan langsung menuju ke awan. Banyak murid di gunung Xuanming melihat awan gelap perlahan menghilang. Saat ini, mereka sudah berpikir, apakah Li Fugui benar-benar menjadi abadi? Setidaknya, dilihat dari penampilan Li Fugui saat ini, orang ini, kekuatannya tidak berbeda dengan kekuatan abadi. Kurang dari 2 jam, awan gelap ini telah tiba di kota Jiangnan. Li Fugui berbalik, melirik orang-orang di belakangnya, dan kemudian berkata terus terang, "Kamu seharusnya bisa terbang bersamaku nanti, kan?" Bagi para tetua dan penjaga gunung Xuanming, terbang dengan vitalitas masih tidak mungkin menjadi masalah. Sedangkan untuk Jenny dan Sister Ming, itu bukan masalah besar. Setelah semua orang mengangguk, senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui. Dia berkata terus terang, "Kalau begitu ikuti aku ke bawah." Sekelompok orang mendarat di taman bermain di ujung utara kampus. Baru saja mendarat, tidak jauh dari situ, 7 atau 8 tentara Angkatan Darat Utara melihat Li Fugui dan lainnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Li Fugui dan yang lainnya muncul di sini, mereka segera berkumpul dan bertanya, "Siapa kamu?" Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya kepada pria di depannya, "Di mana Komandan Su Anda? Biarkan dia datang menemui saya." Leng Buding mendengar ini, para prajurit segera sadar. Seseorang dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Apakah Anda Tuan Li?" Li Fugui mengangguk. Para prajurit dengan cepat berdiri dalam barisan dan memberi hormat kepada Li Fugui, Sister Ming dan yang lainnya. Setelah selesai, salah satu dari mereka dengan cepat berbalik dan lari. Prajurit yang tersisa buru-buru tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Komandan Su kami ada di depan sekarang. Anda ikut dengan kami, dan saya akan membawa Anda menemuinya." Sebentar lagi, di bawah kepemimpinan beberapa tentara, Li Fugui menemukan Su Zitai. Su Zitai tidak menyangka akan bertemu Li Fugui lagi dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, seperti yang dinyatakan sebelumnya, Li Fugui akan menangani 6 sekte besar kali ini. Dalam pandangan Su Zitai, ini adalah hal yang hampir mustahil. Karena itu, beberapa orang baru saja bertemu. Su Zitai dengan cepat bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, "Kapten Li, apa kabar? Segala sesuatunya di 6 sekte besar berjalan dengan baik, bukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ini berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong, orang-orang ini sekarang bagaimana kondisimu?"
Su Zitai menghela nafas, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan tidak bisa menahan nafas. Bagaimana mengatakannya, secara keseluruhan, ini cukup bagus, tapi... Saat ini, Su Zita berhenti. Setelah Li Fugui memahami pikiran Su Zitai, dia dengan cepat mempercepat langkahnya. Saudari Ming bertanya dengan prihatin. Katakan, tapi apa? Su Zitai dengan cepat menjawab, kebanyakan dari mereka sekarang tidur lebih lama. Awalnya, setelah minum obat, pada dasarnya mereka tidur selama 4 atau 5 jam. Minum obat, mereka bisa tidur selama 11 atau 12 jam. Li Fugui kemudian mengarahkan pandangannya pada guru Xuan Ming. Hati guru surgawi Xuan Ming menegang. Dia tahu apa arti situasi ini. Untungnya, Li Fugui menemukan Gunung Xuan Ming mereka dengan sangat cepat. Jika 10 hari setengah bulan kemudian, saya khawatir Gunung Xuan Ming akan benar-benar hancur. Pikirkan ini, guru surgawi Xuan Ming dengan cepat berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Guru Li, yakinlah, jika ini masalahnya, kami akan segera dapat menyembuhkan orang-orang ini. Li Fugui berkata dengan dingin. Saya harap begitu izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda tidak dapat disembuhkan oleh 1 orang, saya akan membunuh 100 orang dari Gunung Xuan Ming. Gunung Xuan Ming bersambung.